anak-anak yang ada di rumah. Hari ini Tante Mei sangat senang boleh berjumpa lagi dengan anak-anak. Nah, hari ini hari Minggu kita mau beribadah kepada Tuhan ya. Dan walaupun masih secara online, tetapi Tante Mei mengharapkan untuk anak-anak yang ada di rumah beribadahnya dengan sungguh-sungguh. Dan kali ini Dini akan menjelaskan kepada anak-anak semua bagaimana seharusnya kita beribadah di rumah secara online. Nah, teman-teman yang ada di rumah, walaupun kita beribadah secara online saja, tapi kita harus tetap fokus beribadah. Ya, yang pertama, pada saat kita beribadah, kita tidak boleh beribadah sambil makan. Kan tadi sudah sarapan pagi ya. Dan yang kedua, pada saat kita beribadah, kita tidak boleh sambil tidur-tiduran. Kan kita baru bangun. Ya. Dan yang ketiga, pada saat kita beribadah, kita tidak boleh ibadahnya sambil main game di HP. Nanti pikiran kita melayang-layang deh. Terus yang keempat, pada saat kita beribadah, kita tidak boleh sambil bermain. Main apa aja, main mobil-mobilan atau main boneka. Kita harus tetap fokus beribadah kepada Tuhan. Nah, oke semua. Anak-anak sudah siap beribadah? Siap ya? Tante Mei dan Dini mengucapkan kepada anak-anak yang ada di rumah, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Selamat siang adik-adik. Kita akan beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kita akan mulaikan ibadah kita saat ini. Kita akan nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa.
Saya boleh menyapa adik-adik di seluruh Indonesia. Dimanapun adik-adik berada, di rumah, ayo kita akan beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita serahkan haleluya 4 kali. Sambil melompat ya, 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Berikan pujian, kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Haleluya. Teman-teman harus saling mendukung, mendorong. Haleluya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, nyanyikan pujian ini. Ku berserah, ku berserah. Tuhan sanggup membuat mujizat pada saat ini, membuat jalan di tengah lautan. Ayo nyanyikan pujian ini. Berserah
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali boleh berjumpa di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tentunya bersyukur kita semua dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan dan penuh dengan sukacita. Nah adik-adik, sudah siap dengarkan firman Tuhan? Tentunya adik-adik sudah siap ya, puji Tuhan. Nah adik-adik, tentunya adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya ya. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tante Yulin memberikan judul firman Tuhan hari ini, hidup adalah suatu perjalanan. Apa adik-adik? Hidup adalah suatu perjalanan. Nah adik-adik, pernahkah adik-adik mengadakan suatu perjalanan? Entah itu jalan kaki, entah naik pesawat, naik motor, naik mobil. Itu semua adalah suatu perjalanan. Tentunya dalam melakukan perjalanan ada banyak hal yang harus kita persiapkan, ya, makanan, minuman, obat-obatan. Kalau kita pergi ke tempat yang dingin, ke daerah yang dingin, tentunya kita akan mempersiapkan baju-baju tebal dan lain-lain sebagainya. Nah, kenapa adik-adik? Karena dalam satu perjalanan pastinya kita akan mengalami banyak tantangan, banyak kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi dalam perjalanan itu. Itu perjalanan secara fisik. Kita harus mempersiapkan diri kita untuk tetap fit supaya perjalanan kita sampai ke tujuan kita. Itu adalah perjalanan secara jasmani. Nah adik-adik, ada dua perjalanan jasmani, perjalanan iman atau perjalanan rohani kita. Perjalanan jasmani, perjalanan yang sering adik-adik lakukan setiap hari, entah dari rumah ke sekolah atau dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tapi perjalanan iman atau perjalanan rohani adalah perjalanan kita menuju ke suatu tempat yang indah, itulah surga adik-adik. Nah adik-adik, dalam firman Tuhan ada satu bangsa yang melakukan perjalanan. Perjalanan mereka adalah dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Dari mana? Mesir ke tanah Kanaan. Bangsa apa itu adik-adik? Tentunya sudah tahu ya, kelas media pertama. Ayo, bangsa apa itu? Bangsa apa? Nah betul, bangsa Israel. Mereka mengadakan satu perjalanan adik-adik. Di dalam perjalanan itu mereka mengalami banyak cobaan, banyak tantangan, banyak halangan. Karena perjalanan mereka itu bukan cuma 1-2 orang, bukan 1-2 mobil. Dulu belum ada mobil ya. Tetapi banyak orang, satu bangsa, adik-adik boleh bayangkan, satu bangsa. Bagaimana itu kalau satu bangsa berjalan? Tentunya banyak halangan. Wow, banyak pendapat-pendapat yang akan mereka kemukakan kepada Musa sebagai pemimpin mereka pada waktu itu ya. Tentunya banyak yang mereka keluhkan, banyak yang mereka sampaikan kepada Musa, kami harus begini. Yang sebagian mengatakan begini, yang lain mengatakan harus begini. Tetapi adik-adik, walaupun mereka mengalami banyak kesulitan, tetapi Tuhan menolong mereka dalam perjalanan itu. Karena yang membawa mereka, yang memimpin mereka adalah Allah yang berkuasa. Nah, dalam perjalanan mereka pada siang hari mereka dituntun oleh tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Dan pada malam hari mereka dituntun oleh tiang api hingga mereka tidak kegelapan. Itulah bukti nyata penyertaan Tuhan ya, luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut. Di dalam perjalanan iman kita kepada Tuhan, pasti Tuhan akan selalu memberikan pertolongan, kekuatan dalam kehidupan kita. Adik-adik, ada banyak halangan. Salah satunya adik-adik ketika mereka sudah keluar dari Mesir adik-adik. Nah mereka sampai ke Laut Teberau yang begitu luas. Bagaimana caranya mereka akan menyeberangi? Sedangkan di belakang mereka dikejar oleh tentara Firaun dengan 600 kereta kuda yang diperlengkapi untuk berperang adik-adik, mengejar mereka untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Sebab mereka tidak mau bangsa ini keluar dari Mesir ya, karena mereka akan menjadikan bangsa ini budak. Mereka akan menyuruh mereka untuk bekerja paksa, bekerja yang berat-berat. Jadi bangsa atau Raja Firaun beserta seluruh kereta kudanya mereka mengejar bangsa Israel. Nah apa yang terjadi? Di tengah-tengah kesulitan dan kepanikan yang luar biasa dari mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa, mereka bahkan mempersalahkan Musa. Musa, kenapa engkau membawa kami di tempat ini? Tidak adakah kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun ini? Tetapi Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memerintahkan
Musa, angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke air, belalah laut itu. Apa yang terjadi adik-adik? Luar biasa pembelaan Tuhan. Air yang tadinya laut tadi ya terbelah menjadi dua ya. Dan mereka boleh berjalan di tengah-tengah laut itu di tempat yang kering adik-adik. Nah, mereka boleh berjalan di tempat yang kering. Nah, setelah bangsa ini sudah sampai ke seberang, ini tentara Firaun juga mengejar mereka. Setelah tentara Firaun sampai di tengah laut, lalu Tuhan kembali memerintahkan Musa, ulurkan tanganmu ke air. Lalu air itu kembali terkuak ya. Dan tentara Israel semuanya tenggelam dia di dalam laut. Mereka semua mati. Musa berkata kepada bangsa Israel yang pada waktu itu memprotes kepada Musa. Musa katakan, jangan takut. Bangsa atau orang Mesir yang kamu lihat sekarang, kamu tidak akan lihat lagi. Dan betul itu terjadi adik-adik. Seluruh tentara atau pasukan kereta daripada Mesir semua tenggelam di tengah laut. Dan bangsa Israel terluput dari kejaran mereka. Wah, luar biasa. Suatu ketika juga mereka tiba di suatu tempat. Aduh, mereka tidak ada air untuk diminum. Adik-adik, airnya pahit, tidak bisa diminum. Apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada Musa, ambillah sepotong kayu, lemparkan ke air itu. Apa yang terjadi? Luar biasa, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Air itu menjadi manis dan enak untuk diminum. Luar biasa ya. Jadi kita tidak perlu takut adik-adik. Tuhan pasti menolong dalam perjalanan iman kita. Suatu ketika juga, tidak ada air. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk berbicara kepada gunung batu itu. Lalu Musa karena kesalnya dia tidak berbicara lagi, dia memukul gunung batu itu dengan tongkat. Tetapi Tuhan menyatakan mujizatnya. Air keluar dengan berlimpah-limpah sehingga seluruh bangsa itu bisa dipuaskan adik-adik. Nah adik-adik, ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan mengirimkan roti, mana dan burung puyuh sebagai makanan mereka. Jadi adik tidak perlu takut. Nah dalam dunia ini ada dua perjalanan ya, dan dalam perjalanan rohani atau perjalanan ini kita juga ada dua jalan. Ada jalan lebar, ada jalan sempit. Nah adik-adik, jalan yang sempit ujungnya adalah keselamatan, ujungnya menuju ke surga. Kenapa dikatakan jalan sempit? Karena kita tidak bisa berbuat semau kita. Kita harus mentaati segala hukum-hukum Tuhan. Seperti jalan raya ini ya adik-adik, jalan raya ini ya. Kadang-kadang adik-adik bisa lihat ada tanda-tanda atau rambu-rambu lalu lintas ya. Misalnya contoh, ada gambar anak-anak, berarti di situ banyak anak-anak. Kita tidak boleh membawa kendaraan kita laju karena banyak anak-anak. Kalau kita langgar, kita akan mengalami kecelakaan. Itulah jalan sempit. Ada banyak aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang harus kita taati. Misalnya, tidak boleh mencuri, tidak boleh malas, harus belajar yang sungguh-sungguh. Ya, tidak boleh berkelahi, tidak boleh sombong. Tuhan sangat benci anak-anak sombong. Tidak boleh egois. Nah, tetapi kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan. Beda dengan jalan yang lebar. Wah, semau-mau kita, mau tidur, mau main game sepuasnya, tidak belajar, melawan orang tua. Itu adalah jalan yang lebar. Tapi adik-adik ingat, ujungnya menuju ke kebinasaan. Nah, tentunya kita akan memilih jalan yang sempit. Nah seperti bangsa Israel ini adik-adik, Tuhan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan mereka. Nah adik-adik, dalam perjalanan iman kita juga harus selalu minta kekuatan kepada Tuhan. Kita harus mempersiapkan bekal-bekal iman dalam kehidupan kita. Supaya apa? Perjalanan kita menuju ke tempat yang Tuhan sudah siapkan, yaitu surga, kita boleh tiba dengan selamat. Kita tidak binasa di tengah jalan. Nah seperti bangsa Israel, sebagian besar adik-adik bahkan yang lahir dari Mesir cuma Yosua dan Kaleb yang sampai di tanah Kanaan, yang lainnya mati di padang gurun. Dan bangsa Israel yang lain selain Yosua dan Kaleb, yang lain baru lahir di padang gurun. Nah kenapa adik? Karena mereka suka membantah, mereka suka bersungut-sungut. Nah hati-hati loh adik-adik yang suka bersungut-sungut, yang suka berbantah-bantah, Tuhan akan menghukum kita. Nah adik-adik, sebab itu mari kita persiapkan diri kita ya. Kita siapkan diri kita siapkan hati kita untuk selalu minta kekuatan daripada Tuhan supaya dalam perjalanan iman kita
kita sampai ke tujuan kita, yaitu surga yang Tuhan sudah persiapkan. Selalu rajin berdoa, rajin membantu orang tua, rajin belajar, taat, dengar-dengaran, setia walaupun kadang-kadang sudah capek. Tante Yulin sudah capek menghafal mana tugas dari sekolah online, tetapi ada minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Tidak boleh putus asa, tetapi harus semangat. Nah, Tante Yulin percaya adik-adik semua akan berusaha untuk melakukan perjalanan iman kita sehingga kita bisa sampai di tujuan kita, surga yang kekal yang Tuhan sudah persiapkan bagi adik-adik semua. Nah, adik-adik, bukti penyertaan Tuhannya dalam kehidupan bangsa Israel. Coba kalau adik-adik lihat di dalam Ulangannya, coba baca, adik-adik baca, buka Alkitabnya, bukti pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel ya. Nah, Ulangan 29 ayat 5, Ulangan 29 ayat 5 ya, diingat Tante Yulin baca. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu atau sepatu di kakimu tidak menjadi rusak di kakimu. Wah, luar biasa. Bajunya tidak rusak, sepatunya tidak rusak. Selama 40 tahun adik-adik melalui padang gurun. Itulah bukti pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, Tante Yulin percaya adik-adik sekolah minggu semua, sekolah minggu Pelnap, Samuel GPD Kota Palu, semua tetap semangat ya dalam melakukan perjalanan iman kita kepada Tuhan. Ya, Tante Yulin akan memberikan ayat hafalan bagi kita semua. Adik-adik buka ya, di dalam Amsal 3 ayat 23 berbunyi demikian. Amsal 3 ayat 23. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantul. Puji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan. Sekiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, tetap akan kembali memberikan semangat bagi kita. Wah, firman Tuhan berkata, jangan bosan, jangan putus asa, tetapi harus tetap semangat. Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini. Tanamkan firman-Mu dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu menjelaskan lebih jauh agar mereka boleh mengerti setiap kebenaran-Mu yang mereka sudah dengarkan, dan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Dari kecil hingga dewasa nanti mereka boleh menjadi anak-anak yang taat, setia, dan dengar-dengar kepada Tuhan. Teristimewa mereka menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan, sehingga mereka tidak akan terpengaruh dengan Mesir yang akan membawa mereka jauh daripada Tuhan, tetapi mereka akan senantiasa setia kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kecerdasan, kepandaian dalam mereka menuntut ilmu. Jadikan mereka anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada kedua orang tua mereka. Teristimewa dengar-dengaran kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kalau anak-anak sekolah minggu ada yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sudah mulai malas, yang sudah mulai bosan, Tuhan kembali berikan sukacita dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan semangat yang baru dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih, berkati studi mereka, berkati orang tua mereka ya Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Haleluya. Tadi saat ini kita akan memberikan persembahan ya. Mari kita belajar, beri yang terbaik buat Tuhan. Nanti persembahannya setelah itu dikumpul kepada guru-guru sektor atau dibawa langsung ke gereja sama Tante Meske di gereja. Oke? Mari kita beri persembahan untuk Tuhan.